السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Mengapa zakat dijadikan salah satu rukun Islam? Karena intinya untuk membantu ekonomi umat. Bukan zakat menambah kemiskinan, justru merubah kemiskinan menjadi kecukupan sampai insya-Allah menjadi semua kaya, dan semua akan datang satu saat sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, ada yang membawa harta zakat tapi tidak ada yang menerima zakatnya karena sudah memiliki kecukupan. Total zakatnya bisa ratusan juta, tapi cara membagikannya tidak sesuai, makanya tidak melihat manfaatnya. Tapi coba kalau zakat 20 juta, 30 juta, masa bapak ibu tidak punya tetangga kanan kiri, lingkungan, kampung kita, keluarga kita? Masa tidak ada orang yang miskin payah, susah, makan pun susah, pas-pasan hidupnya? Itu yang diperhitungkan. Dan lebih utama keluarga yang dekat daripada keluarga yang jauh. Kalau tidak ada keluarga dekat, baru boleh keluarga yang jauh. Kalau tidak ada keluarga jauh, semuanya orang mampu, baru boleh ke orang yang lain, bebas. Diutamain keluarga. Bagaimana contohnya? Coba hitung berapa kepala keluarga yang ibu-ibu kenal, tetangga atau kerabat atau sahabat, dan mereka memang orang susah. Coba hitung kepala keluarga, suami istri bersama anak. Total semuanya misal 5 orang. Kira-kira hitungan ibu, kita bicara standar, berapa sih satu bulan buat satu keluarga? Beli sembako yang cukup untuk makanan mereka sehari-hari, yang bisa cukup untuk satu bulan. Kira-kira kalau rumahnya pakai listrik, kira-kira berapa biaya listrik berbulan? Kalau dia kontrak, kira-kira berapa kontrakannya? Itu dihitung. Totalnya berapa satu bulan? Ternyata alhamdulillah bisa kurang lebih satu bulan mungkin 3 juta. Itu sudah termasuk biaya sekolah, bayar listrik, kontrak rumahnya. Kalau dia orang kontrak, bukan punya rumah sendiri, makanan sehari-hari, bahkan termasuk melayani kesehatan. Kalau mereka ada yang sakit atau apa, sudah ditanggung sekalian. 3 juta kurang lebih. Ini nanti kan bisa dihitung sendiri masing-masing. Ada yang kalau di kampung mungkin lebih murah lagi biaya keperluan atau kebutuhan mereka. Dari situ uang zakat ini yang kita memang punya harta zakat cuma 3 juta, daripada 3 juta itu dipecahkan untuk masing-masing 5.000 atau 10.000, yang ujungnya mereka akan hanya menjadi tukang penimis. Yang kita dapat 10.000, besok dia lari ke rumah yang lain, yang dapat 10.000, lari ke rumah yang jauh lagi, dapat 5.000, akhirnya menjadi mereka tukang minta. Tapi kalau dia tahu kita sudah, apa kebutuhanmu? Coba hitung. Beras, minyak, gula, apa kira-kira satu bulan? Berapa anakmu? Berapa biaya sekolah? Banyak anak-anak miskin tidak lanjut sekolah karena tidak ada yang bayar. Coba kalau dari zakat kita bisa kelola mereka satu keluarga, atau bisa kita lihat mereka punya sebuah usaha kecil lah, di sawahkah, atau mereka pandai di bagian tukang kayu atau tukang jahit, atau apa kelebihan atau kemampuan mereka. Udahlah, saya belikan mesin mesin jahitnya, saya belikan alat dapur, karena kalau ibu itu pandai masak dan dia bisa jualan. Kita lengkapi. Boleh dari itu, boleh kita bayar dari zakat mal, supaya mereka bisa mandiri sendiri, tidak butuh zakat mal lagi, tidak butuh dibantuan lagi. Bahkan insya-Allah dalam zakat yang kita bisa kelola dengan baik, insya-Allah tahun depan atau 2 tahun kemudian mereka insya-Allah mampu keluarkan zakat, bukan terima zakat lagi.
Dari situlah berkembang zakat mal yang membantu umat. Semakin bertambah kekayaannya, semakin berkurang kemiskinannya, sampai akan datang satu saat orang bawa harta zakat tidak ada yang menerima karena sudah semua punya kecukupan. Itulah inti daripada zakat. Sampai terjadi di zaman Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz. Saking begitu luar biasa dikelola zakat mal dengan baik, sampai datang satu saat, sampai anak-anak muda yang mau nikah dibantu dari zakat mal, yang punya hutang dibayar dari zakat mal, kebutuhan rumah mereka masing-masing dibantu dari zakat mal. Sampai datang satu saat lumpuh harta di waktu zaman Amir Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sampai tidak ada yang menerima zakat. Apa kata beliau? Sampai gudang-gudang khalifah dan pemerintah zaman itu penuh dengan beras dan makanan. Tak ada yang terima. Beras banyak, makanannya banyak, tapi semua sudah punya kecukupan. Mereka melapor kepada Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, apa yang harus kita lakukan? Ini beras-beras bertambah banyak di gudang-gudang kita. Kata beliau, tumbahkan beras-beras di jalan dan kemudian di atas gunung-gunung, supaya burung-burung bisa makan. Jangan sampai nanti ada orang bercerita burung mati di zaman Umar bin Abdul Aziz karena tidak dapat makan. Jangankan urus manusia, burung saja sudah diurus. Saking begitu kekayaan mereka. Dan itulah hikmah daripada zakat mal yang menjadi salah satu rukun Islam.